Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi, Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Manajemen semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rizal Jalani SEMM. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang dimana dengan judul surat pemberitahuan. Sebelum kami memulai ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan dari kelompok 3 terlebih dahulu. Saya sendiri Abdul Majid, dimana dengan NIM 0222061. Dengan saya Diana Sylvira Karti dengan NIM 022051. Dengan saya Renita dengan NIM 022209. Yang pertama ada definisi surat pemberitahuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, melaporkan objek pajak dan bukan objek pajak, melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan. SPT dibagi menjadi dua, ada SPT masa dan SPT tahunan. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Contoh, SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, SPT masa PPh pasal 21 dan 26, SPT masa dan PPN dan PPNBM. SPT masa ini digunakan untuk melaporkan pajak dalam periode tertentu atau bulanan. Yang kedua ada surat pemberitahuan tahunan. Adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Contoh, SPT tahunan PPh orang pribadi 1770. Dan yang kedua ada SPT tahunan PPh wajib pajak badan 1771. SPT ini digunakan untuk melaporkan pajak tahunan dari individu atau badan usaha. Selanjutnya, kewajiban pengisian SPT. Wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Benar sesuai peraturan perpajakan dan keadaan sebenarnya. Lengkap mencakup semua unsur objek pajak yang relevan. Jelas, asal-usul atau sumber objek pajak harus dijelaskan. Menggunakan mata uang dan bahasa. Diisi dalam bahasa Indonesia menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing yang diizinkan. Fungsi surat pemberitahuan. Yang pertama ada fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan. Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak berutang, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak dalam 1 tahun pajak, penghasilan yang merupakan objek atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Yang kedua, ada fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Sarana untuk melaporkan perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pembayaran atau pelunasan pajak dalam satu masa pajak. Dan yang ketiga ada fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak. Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkan. Batas waktu pelunasan pajak dan pelaporan SPT. Yang pertama ada pelunasan pajak dan penyampaian SPT masa. Ada PPh pasal 4 ayat 2, bayar tanggal 10 atau 15 setelah masa pajak berakhir. Dan lapor paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kedua ada PPh pasal 21 sampai 26, 23 sampai 26. Bayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan lapor paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga ada PPh pasal 25, bayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dan lapor paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan yang terakhir ada PPN dan PPNBM. Bayar paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir dan lapor paling lambat akhir bulan berikutnya. Yang kedua ada batas waktu penyampaian SPT tahunan. Ada wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak dan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga ada dokumen pendukung SPT tahunan. Untuk wajib pajak orang pribadi ada surat setoran pajak atau NTPN, laporan laba rugi bagi yang melakukan pembukuan, dan daftar tanggungan. Untuk wajib pajak badan, surat setoran pajak atau NTPN, laporan laba rugi, neraca, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, dan dokumen pendukung lainnya.
Yang keempat, ada penyampaian SPT secara elektronik dapat disampaikan melalui e-filing di www.djponline.pajak.go.id atau melalui aplikasi Service Provider atau ASP. Tanda bukti pengiriman dianggap sebagai tanda penerimaan jika SPT lengkap. SPT tidak lengkap dianggap tidak disampaikan. Surat pemberitahuan atau SPT dianggap tidak disampaikan jika pertama, tidak ditandatangani. SPT harus ditandatangani oleh wajib pajak atau pihak yang diberi kuasa. 2. Tidak lengkap. SPT tidak dilampiri dengan keterangan atau dokumen yang diperlukan. 3. Penyampaian terlambat. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan lebih dari 3 tahun setelah berakhirnya masa pajak dan wajib pajak sudah ditegur secara tertulis. 4. Setelah pemeriksaan, SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan. Batas waktu perpanjangan. Wajib pajak dapat memperpanjang penyampaian SPT tahunan hingga maksimal 2 bulan. Cara pengajuannya. Pertama, pengajuan perpanjangan dilakukan secara tertulis atau melalui cara lain sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Kemudian syarat pengajuan, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan sementara yang mencantumkan besaran pajak berdasarkan penghitungan sementara. Lampiran yang diperlukan, pertama, laporan laba rugi dan neraca sementara, kemudian surat setoran pajak atau NTPN sebagai bukti pelunasan pajak yang terutang. Sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak, sanksi bunga. Kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi bunga administrasi dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Perhitungan sanksi dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Bagian dari 1 bulan dihitung sebagai 1 bulan penuh. Contoh penerapannya, PPh pasal 25 yang terutang untuk bulan Agustus harus dibayar paling lambat 15 September. Kemudian jika pembayaran dilakukan setelah tanggal 15 September akan dikenakan sanksi bunga atas jumlah pajak yang terutang. Sanksi administrasi tidak menyampaikan SPT. Denda keterlambatan penyampaian SPT. 100.000 untuk setiap SPT masa PPh, 500.000 untuk setiap SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi, 1 juta untuk SPT tahunan badan. Sanksi kurungan tidak menyampaikan SPT. Sanksi atas kealpaan wajib pajak. Denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun, pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sanksi atas kesengajaan wajib pajak. Kurungan paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Kemudian denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian ada sanksi tambahan, sanksi pidana ditambahkan menjadi 2 kali jika melakukan pelanggaran serupa dalam waktu 1 tahun setelah menjalani hukuman sebelumnya. Sanksi atas percobaan tindak pidana. Kurungan paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi atau kompensasi pajak yang dimohonkan dan paling banyak 4 kali. Pembahasan saya pengecualian pengenaan sanksi. Di Indonesia ada beberapa orang ataupun badan atau bentuk usaha yang dapat pengecualian pengenaan sanksi administrasi. Adapun yang tidak terkena sanksi administrasi yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi. Adapun syaratnya yaitu yang pertama yang telah meninggal dunia, yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga yaitu yang berstatus sebagai warga negara asing dan tidak tinggal di Indonesia. Yang kedua adapun bentuk usaha, syaratnya itu yang tidak melakukan kegiatan lagi usaha di Indonesia. Terus ada juga yang ketiga wajib pajak badan. Wajib pajak badan juga ada syaratnya yaitu yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keempat yaitu bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, dia juga tidak dikenakan sanksi administrasi. Terus yang kelima yaitu wajib pajak yang terkena bencana seperti kerusuhan massal, contohnya syaratnya ya. Terus kebakaran, ledakan bom, aksi terorisme, terus perang antar suku, kegagalan sistem komputer, administrasi penerimaan negara atau perpajakan. Ada juga wajib
pajak lain, yaitu yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ya, yang kedua saya akan membahas mengenai pembetulan SPT tahunan PPH. Hak wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT yang telah disampaikan dalam jangka waktu maksimal 2 tahun. Apabila di luar 2 tahun tersebut, maka penetapan sudah kadaluarsa, jadi tidak bisa melakukan pembetulan lagi. Terus adapun ketentuan pembetulan, ya, si wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo hingga tanggal pembayaran maksimal 24 bulan atau 2 tahun ya. Terus adapun yang selanjutnya pengungkapan ketidakbenaran, wajib pajak yang sedang diperiksa dapat mengungkapkan ketidakbenaran dalam pengisian SPT sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak. Terus harus melunasi pajak yang kurang dibayar sebelum pengungkapan. Adapun yang selanjutnya yaitu pengungkapan ketidakbenaran. Jadi ada jika wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran secara tertulis, yaitu sebelum penyidikan diberitahukan akan dikenakan denda 100% dari pajak yang kurang dibayar ya. Di sini ada juga contoh kasus, misalnya kasus yang pertama yaitu kasus PT XYZ awal. Jadi PT XYZ yang pertama penghasilan netonya 300 juta rupiah, terus kerugian tahun 2020-nya 150 juta rupiah. Terus penghasilan yang kena pajaknya 150 juta rupiah. Ternyata setelah pemeriksaan kerugian fiskalnya hanya 100 juta rupiah. Otomatis si penghasilan kena pajaknya menjadi 200 juta rupiah. Di sini ada selisih. Yang pertama kena pajaknya dilaporkannya 150, ternyata setelah pemeriksaan jadi 200 juta, maka di sini kekurangan pajak terutangnya 50 juta rupiah, kena bunga juga sesuai tarif. Selanjutnya kasus yang kedua yaitu kasus PT DF, angsuran PPH pasal 25 30 juta per bulan. Terus pembayaran untuk bulan Juni dilakukan setelah jatuh tempo, maka si PT DF ini dikenakan sanksi bunga. Sanksi bunganya dihitung 1 bulan berdasarkan tarif yang berlaku. Saya akan mengambil kesimpulan dari presentasi ini ya. Yang pertama yaitu kesimpulannya SPT sebagai dokumen resmi surat pemberitahuan SPT. Ya, sebelum kami tutup dari presentasi ini, kami mengambil kesimpulan bahwa SPT sebagai dokumen resmi surat pemberitahuan atau SPT adalah alat bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak. Yang kedua yaitu kepatuhan wajib pajak. Penting bagi wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu guna menghindari sanksi. Poin yang ketiga yaitu perpanjangan waktu penyampaian. Wajib pajak dapat meminta perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu sanksi administrasi. Sanksi administrasi juga keterlambatan atau ketidaklengkapan SPT dapat dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku juga. Pengecualian sanksi, beberapa wajib pajak mungkin dapat pengecualian dari sanksi administrasi dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya yaitu pembetulan SPT. Wajib pajak memiliki hak untuk membetulkan SPT dalam batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pajak. Ketaatan dalam penyampaian SPT mendukung pembangunan negara dan keadilan dalam sistem perpajakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.